ini benar-benar suatu rekaman sendiri aja, nge-selfie, pakai video juga, ya. Nah, kemudian, tetapi tujuannya apa? Nah, belum kelihatan. Kemudian tujuan. Atau apa sehingga suka dijebak seperti itu. Oke, kalau yang namanya jebakannya seperti apa, kita nggak bisa ngelihat dalam arti karena tidak ada komunikasi yang terekam. Ya, komunikasi juga di sini kan konten tersebut setelah direkam kemudian dirilis ulang, ditampilkan foto apa namanya ada captionnya. Nah, caption ini menutup nomor HP yang bersangkutan, yang prianya, ya kan. Nah, setelah itu dia ditutup itu kenapa? Mungkin masih memancing, ya. Tetapi bisa juga nanti misalnya ternyata itu ada nomor yang lagi dijaga, ya, belum pasti. Nah, ada kemungkinan sekarang kalau ternyata ini memang nanti terbukti suatu rekayasa, ya, umpamanya di situ ada rekayasa, bisa terungkap berarti sebetulnya ini chatting sama yang lain tetapi ditempel videonya yang bersangkutan di sini. Cuma apakah itu beneran chatting yang langsung yang bersangkutan ataupun sebetulnya video dari tempelan yang dibuat seolah-olah chatting, apapun, tetapi yang penting rekaman seorang pria yang bernama itu tadi dan kemudian dengan anggota tubuhnya kelihatan dan sudah itu yang bersangkutan. Dan itu nggak ada editan secara digital gitu. Nah, kenapa dibilang nggak secara digital? Kelihatan dari gesturnya dan kemudian dari yang mimiknya beda antara kalau aplikasi yang editan dari aplikasi dengan yang mimik yang sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian dari cara berinteraksinya itu kelihatan masih kaku, bukan kayak kenal gitu loh ya, masih ada. Jadi mungkin tetap aja kayak ketemu dengan orang yang tidak kenal tetapi misterius, tapi mungkin menyenangkan secara mungkin saya sensual atau kayak gimana gitu loh ya. Karena apa, di sini kelihatan nggak kayak nggak ketemu orang akal, misalnya kayak pacarnya sendiri atau apa, kan pasti gaya interaksinya juga lain ya. Nah, interaksinya di situ kaku lah, berbeda gitu. Udah secara nggak langsung real bahaya. Kalau realnya iya, Ya, kalau udah secara dapet ya. jadi secara langsung di sini konten ini adalah komunikasinya real, tetapi tidak banyak bicara karena berarti tadi di situ mungkin juga udah karena sudah naik, udah mungkin dia nafsu atau kayak gimana gitu ya dari analoginya ya, udah maksudnya yang diarahinnya dan kemudian ya karena tadi belum terlalu kenal jadi masih ada keraguan-raguan di situ gitu. Nah, itu kelihatan dari angle-nya dan penampilannya, cara berinteraksinya kayak nggak kayak chatting dengan orang yang dekat gitu. Nah, kalau yang soal Jikri Daulay, Bah, kan sejenis nih videonya. Mungkin ngeliatnya gimana, Bah, kalau yang Jikri? Oke, kalau yang Zikri Daulay tidak bisa dibilang ini dari aplikasi chatting karena belum ada kebuktinya ke arah sana ya. Ini benar-benar suatu rekaman sendiri aja, nge-selfie, pakai video juga ya. Nah, kemudian tetapi tujuannya apa? Nah, belum kelihatan. Nanti akan apakah disebar, akan dikirim ke siapa ataupun hanya untuk rekaman pribadi saja gitu. Nah, tapi kalau kita lihat telusuri, sebetulnya konten ini ada dua, yaitu saat yang bersangkutan lagi merekam video, dan satu lagi ada kelihatan kayak cuma foto, ya, sekali still gitu loh. Nah, yang still ini dengan yang video itu momennya berlainan. Dia jadi bukan lagi video yang di sini kemudian dipotong dan dia disebarkan jadi sebagai kayak still foto gitu, enggak. Ini momennya dua hal yang berbeda. Jadi video rekaman sekian banyak, yang still foto satu aja rekaman. Ataupun kalau bisa misal itu dari suatu rekaman video yang dipotong, ya, itu pun terjadinya berbeda dengan yang sekarang, yang video, ya, yang foto sama yang video berbeda. Tetapi pada ruangan yang sama. Itu kan ruangannya kayak kamar mandi, ya, bukan kayak memang kamar mandi, ya. Dan kemudian yang video yang dua ini hal di ruangan yang sama, terjadinya di ruangan yang sama. Nah, yang still tersebut itu saya bilang foto karena kita menerimanya kan udah sebagai still foto ya, tetapi kalau lihat dari resolusinya dan perekamannya itu juga kayaknya dari video yang di capture aja gitu loh, karena dari resolusinya kelihatan ya kurang tajam. Nah, tetapi karena merekamnya nggak langsung, kali itu adalah masih memantul kepada cermin, maka kualitasnya juga jadi yang agak berkurang. Ya.
kembali tadi tujuannya sih nggak ketahuan ya jelas, tetapi ya soal anggota tubuhnya semuanya juga kelihatan dan itu bukan yang editan, itu ya bersangkutan lah gitu. Tapi ada indikasi kayak yang pertama tadi nggak, Pak? Mungkin kayak buat pengancaman gitu. Versi Jikri. Ada indikasi? Enggak, kalau yang Zikri dengan yang Reski itu berbeda. Ya Zikri nggak ada indikasi pengancaman karena dia bukan dari suatu chatting, dia masih baru ketangkapnya adalah yang beredar ya. Yang beredar ada suatu video yang cukup durasi panjang, hanya sekitar 30 detikan lah ya. Itu hanya bersangkutan aja gitu loh ya, hanya diri dia yang rekam. Dan yang pasti itu bukan sekarang-sekarang. Itu Berapa tahun video, yang kira-kira? waduh kalau berapa tahunnya tanya yang bersangkutan, badannya waktu masih rada kurus itu masih rada muda, mungkin ya sekitar 5 tahunan dia sebelum kali ya gitu loh, masih kelihatan muda dari penampilannya, dari wajahnya juga gitu. Tinggal di trace back aja sebetulnya dulunya kayak gimana, dulunya untuk apa dia melakukan yang kayak gitu. Berarti kira-kira udah cukup lama ya kalau Jikri ya, Pak? Lihat dari dengan perbandingannya yang sekarang ya. Iya, kita bicara dari perbandingan yang dulu dengan yang sekarang, dengan orang secara fisik untuk bisa mencapai yang sekarang kita butuh rentang waktu gitu ya, panjang. Nah, kalau mau dihubung-hubungkan juga kita nggak tahu ini hubungkan sebetulnya ternyata di antara keduanya itu saling dendam dan saling punya konten yang kemudian saling untuk menjatuhkan, bisa aja kalau ternyata saling kenal gitu. Tapi kalau enggak, ya mungkin ada suatu pihak yang memang udah mendapatkan konten gini dan dianggap sebagai suatu momentum, kemudian dikeluarkan momennya di sini pas lagi hot isunya ini ngangkat, dikeluarkan lagi video yang lain gitu, masih mungkin. Nah, saya di telematika itu kita melihatnya adalah bukan mengungkapkan dia di sini untuk kemudian menceritakan apa yang terjadi ke kontennya, tetapi kita mengungkapkan dari si kontennya, bukan dari orangnya. Kita mengungkapkan kontennya. Ya justru kita akan justru memikirnya gini. Kalau yang bersangkutan itu merasa yakin dan dia tidak, ya maka dia bisa membantu kita untuk membongkar. Gitulah, dalam arti ya di sini kan kita betul berinteraksi. Kalau memang kejadian belum begitu, coba kita lihat dari konten apa, kita telusuri. Bisa dari perangkatnya, dari komunikasinya, ya kita tracing dari berbagai cara lah ya. Dengan kita mengungkapkan di situ, jadi kita bisa membantu untuk bilang tidak, tetapi sejauh ini kan kelihatannya masih iya. Minimal bisa membantu untuk mengungkapkan sampai bisa ibaratnya kalau bisa mengubar, mencari tahu siapa pertama pelaku utamanya. Karena dalam hal ini rekaman itu sampai tersebar dengan perekaman berbeda. Kalau di telematika kita hanya mengungkapkan siapa yang melakukan pengunggahan. Ya, nggak peduli siapa yang merekam, karena telematika rekaman di situ boleh-boleh aja siapapun merekam diri mereka untuk yang kayak gitu ya biasa aja. Kan ada rekaman untuk kebutuhan pribadi, ada rekaman memang untuk komersial, untuk melakukannya ya dengan keuntungan atau kayak gimana gitu ya. Itu yang bisa meresahkan publik, tapi kalau rekaman pribadi kemudian bocor itu kan justru kasihan gitu. Ya kan, karena dia tadinya hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini telematika itu bisa membantu untuk melakukan pengungkapan lebih jauh, tetapi harusnya si korban di sini bisa kooperatif dengan memberikan informasi yang lebih lengkap, yang kemudian nanti di telematika kita melakukan pembuktian-pembuktian, kalau bisa memberikan kesaksian kayak gitu. Oke. Mbak, kalau buat mengungkap si pengunggah itu prosesnya lama nggak, Pak, dalam artian? Mungkin berapa waktunya sih? Oke, dari kalau di sini pengunggah kita penelusuran dari ranah digital yang ada sekarang umpamanya di mana saja di sosial medianya ya. Kemudian kita lihat kalau kita nggak dapat dari si pelakunya, kita bisa dapat dari relasinya. Ya, kalau nggak dapat dari relasinya, dari konten apanya, kita bebasin beberapa hal, beberapa cara lah. Ini tentu cara-cara ini nggak bisa saya ungkapkan di mana. Nanti kan pelakunya juga dengar, wah oke, dia nanti bisa berkilah gitu kan. Nah, tetapi tetap ada beberapa cara yang bisa dilakukan gitu. Nah, terlalu sombong kalau kita bilang, oh pasti bisa keungkap ya, kayaknya terlalu yakin juga. Cukup ya begini aja bahwa upayanya jelas dan biasanya berhasil untuk mengungkapkan. Ya, tinggal sekarang selalu bicaranya adalah suatu durasi ya. Durasi, suatu rentang waktu. Bukan durasi ya, suatu rentang waktu di mana apabila suatu kejadian terjadi kemudian pengungkapannya dan kemudian ataupun kontennya nyebarnya itu sudah rentang waktu yang cukup lama, itu otomatis lebih repot dibandingkan dengan masih yang periode waktunya yang masih berdekatan. Karena kalau kita melakukan penelusuran kan sampai ke operator selularnya, sampai ke data apanya, kita masih bisa mengungkapkan, kita masih bisa cari ya kontennya.
Tapi kalau terlalu panjang rentangnya, kalau kita mencari dari log file, mungkin juga log filenya sudah kehapus, gitu, sehingga nggak ada pertinggal, nggak ada data-data pendukung. Karena kalau nggak ada data pendukung, kemudian kita melakukan pengungkapan, jadinya apa? Yang nggak ada bedanya orang telematika sama orang hukum, apa sama publik. Hanya perkiraan cuma katanya, padahal harusnya datanya. Karena berdasarkan data di sinilah gunanya untuk dilakukan penuntutan kepada si pelaku, kan gitu. Oke, Bah, satu lagi Bah. Ini kan dalam waktu yang bersamaan keluar video sejenis nih Bah. Mungkin ada indikasi nggak sih kalau dari pakar telematika dalam artian ini dilakukan oleh satu orang yang sama, atau mungkin ada yang sakit hati atau Video seperti sejenis apa nih maksudnya? Ya itu kan video masturbasi, Bah, kurang lebih kan sama sejenisnya. Nanti keluarinnya dalam waktunya berdekatan gitu Bah. Mungkin ada indikasi orang yang sama nggak Bah, atau seperti apa nih Bah? Dari si penggugahnya. Kalau itu penggugah dia di sini itu belum kita periksa, oke, ya belum melakukan penelusuran, karena kalau di telematika ini kita yang biasa melakukan ini, kita melakukannya sampai memeriksa pengunggahan sampai mencari sesuatunya yang semuanya berkaitan dengan hukum, itu harus dengan dasar hukum dan kemudian permintaannya dari orang hukum, dari pengacara, dari jaksa, ya, dari permintaan di situ baru kita melakukan follow up. Tetapi nggak kepo, kemudian ada apa-apa gini kita ngobar, kita cari-cari tahu, kita enggak. Karena apa? Kita sifatnya adalah untuk melakukan pengungkapan. Ya, kalau umpamanya kayak di sini kan hanya ditanya berdasarkan konten yang ada di media, yang ada di masyarakat, sebetulnya kejadian seperti apa. Ya, orang bilang, oh ini kegiatan biasa nih, udah ya kayak umpamanya kayak chatting orang biasa. Saya bilang enggak, ternyata ini sebetulnya kayak suatu jebakan, ya lebih memungkinkan kayak gitu. Nah, tetap terlepas dari jebakan apa bukan, tetapi sudah kelihatan anggota tubuhnya. Nah, kemudian sekarang kita tinggal ubah mau dikemanakan ini arahnya. Mau dicari siapa pengunggahnya, ya udah kita lakukan pengungkapan, kita cari siapa yang melakukan pengunggahnya. Nah, tetapi untuk melakukan itu pertama harus ada permintaan. Ada yang mengadu, ada yang mengeluhkan, ada yang merasa dia dipermasalahkan, dipermalukan, dan kemudian dari sadalah kita melakukan tindak lanjut gitu. Oke? Bah, cut dulu tanya saya Mas. Nggak bisa terlalu banyak komentar kalau yang kayak gitu. Kemarin media siapa aja Bah? Kemudian